Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Pada kondisi sehat kan? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, syukur ya di tengah kondisi saat ini ya sudah mulai masuk puasa ketiga dan juga masih di tengah kondisi pandemi, kita harus bisa mengusahakan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, langkah baiknya kita diawali dengan doa agar kegiatan pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar dan juga materi yang disampaikan bisa diterima oleh semua anak-anak yang hadir saat ini di Zoom meeting kali ini. Sebelumnya KM-nya siapa? Saya Dava, Pak, ya? Dava. Ya, silakan Dava untuk memimpin doa. Baik Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ya bertemu lagi dengan Bapak di sini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana sebelum kita mulai pembelajaran tadi sudah diawali oleh doa dan juga buat anak-anak saat ini sudah hadir bisa mengisi absensinya di kolom chat room ya. Yang sudah Bapak kirim bisa diisi. Dan juga Bapak mau bertanya dulu nih, ini semua pada hadir kan? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semua. Kalau gitu kita mulai saja ya kegiatan belajar kali ini. Sudah siap semuanya? Siap Pak. Siap Pak. Ya baik. Nah sebelum kita memulai ke pembelajaran kali ini, Bapak mau bertanya dulu nih, masih ingat nggak materi yang sebelumnya telah disampaikan di minggu lalu? Materi itu tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya silakan Nurul Zulfa. pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang keberagaman dan toleransi Pak. Jadi toleransi antar umat beragama artinya kita saling bertoleransi ketika masing-masing umat beragama sedang menjalankan ibadah atau ritual agamanya masing-masing. Iya, betul ya. Terima kasih Nurul Zulfa. Ini benar nih. Berarti Nurul Zulfa masih mengingat nih, masih hafal gitu ya materi yang kemarin disampaikan. Nah, materi yang kemarin itu adalah mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, baik dari keberagaman agama, budaya, sosial, suku, dan antar golongan. Nah, keberagaman tersebut itu akan menghasilkan yang namanya suatu kondisi masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Atau bisa juga berhubungan dengan aspek saling bekerja sama antara satu manusia dengan yang lainnya. Maka dari itu, materi kemarin ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai melaksanakan kerjasama dengan sesama manusia dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, pada pembelajaran kali ini, nah ini ada kompetensi dasarnya ya. Jadi diharapkan siswa, anak-anak semua itu dapat mensyukuri makna kerjasama di dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, serta mendukung berbagai bentuk kerjasama di dalam kehidupan di masyarakat. Ada tujuan pembelajarannya nih, diharapkan nanti anak-anak semua bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berbagai kondisi masyarakat dan juga mampu melaksanakan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu juga berpendapat secara jujur dan juga memahami arti penting kerjasama di dalam bidang kehidupan di masyarakat. Serta senantiasa bersemangat dalam mendorong terciptanya kerjasama di berbagai lingkungan, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Sampai sini paham ya mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran mengenai materi kali ini? Paham Pak. Paham Pak. Ya baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini Bapak akan melampirkan ini. Di depan coba kalian amati, ada dua buah gambar. Yang pertama ini adalah gambar yang sering terjadi di masa lalu, yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan yang satu lagi sering terjadi di masa kini oleh masyarakat Indonesia. Ada yang ingin berpendapat mengenai kedua gambar tersebut? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan Hari. Baik Pak, kalau menurut Hari sendiri bahwasannya dari kedua gambar ini bisa dilihat ya
ada perbedaan sekali. Yang pertama, kalau dari gambar yang masyarakat dulu itu sangat kental sekali dengan akan gotong royongnya, Pak. Nah, itu kan lagi memindahkan rumah dengan banyak orang. Sedangkan untuk gambar yang selanjutnya itu orang-orang yang di sekitar itu acuh tak acuh, Pak. Jadi sangat luntur gitu akan gotong royongnya. Padahal mah ada orang yang sangat membutuhkan bantuan seperti itu, Pak. Iya betul ya. Wah, ini Hari udah paham nih bagaimana membedakan kondisi di masyarakat yang saat ini dan juga yang sebelumnya nih. Betul ya apa yang disampaikan oleh Hari tadi, dan juga diharapkan semua anak-anak juga mengerti gitu bahwa inilah kondisi permasalahan saat ini gitu di Indonesia, di mana saat masa lalu suatu kondisi kerjasama atau gotong royong itu adalah aspek yang rutin dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan saat ini melihat kondisi seperti yang digambar sebelah, seorang yang sedang kesulitan, dari semua masyarakat yang ada di sekitarnya hanya satu orang yang merasa peduli, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai kerjasama di Indonesia ini sudah mulai luntur di kondisi saat ini. Nah, selanjutnya coba amati nih deretan berita tersebut. Di sini ada 4 berita dari berbagai media di internet ya, dan juga media massa. Ada yang ingin berpendapat mengenai keempat berita tersebut? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Nurul. Izin menanggapi ya Pak, berdasarkan berita-berita yang ditayangkan dalam PPT ini, jadi dapat disimpulkan bahwasannya memang pada saat ini budaya gotong royong atau kerjasama di Indonesia ini sudah mulai luntur dan sudah mulai berkurang gitu Pak di kalangan anak muda, karena sekarang itu kebanyakan orang-orang itu lebih individualis gitu, jadi menghilangkan unsur-unsur gotong royong dan juga kerjasama yang pada saat zaman dulu itu sangat amat dijunjung tinggi gitu, sedangkan sekarang sudah mulai luntur Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya betul ya, apa yang disampaikan oleh Nurul nih. Waduh, berarti kalian udah bisa nih membaca kondisi saat ini ya, contohnya dari keempat berita tersebut, bahwa nih suatu permasalahan yang terjadi saat ini memang betul ya, dari mulai yang pertama mengenai budaya gotong royong sudah mulai luntur, lalu juga mengenai peran pemuda yang saat ini sudah diserbu oleh HP ya, mereka jadi lebih tidak produktif dan juga lebih individualis. Budaya timur yang terkikis nih, salah satunya kan budaya timur adalah saling gotong royong. Nah, kenapa sih gotong royong bisa menjadi suatu aspek yang sangat penting, bahkan sampai diberitakan gitu bahwa ini tuh sangat tidak boleh luntur gitu, bahwa ini suatu permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat. Memang apa sih dari gotong royong tersebut, seberapa pentingnya nilai dari gotong royong dan kerjasama itu? Nah, sekarang coba kalian simak video kali ini ya. Sebelumnya suaranya terdengar? Terdengar Pak. Ya, baik. Melihatkannya video tersebut, ada yang ingin berpendapat nggak mengenai video tersebut? Makna apa sih yang bisa diambil dari video tersebut? Silahkan. Ada yang ingin berpendapat mengenai video tersebut? Ya, silahkan, Dava. Baik Pak, jadi setelah saya melihat video tersebut, dapat kita ambil makna bahwa kerjasama adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengatasi masalah bersama, seperti itu Pak. Ya betul ya, wah betul banget nih. Berarti Dava menyimak betul nih dari video tersebut nih. Ini berarti kalian sudah mulai paham nih bahwa ya seperti yang digambar di video tersebut ya, bisa dilihat bahwa itu adalah salah satu bentuk
kerjasama yang dilakukan oleh hewan secara naluri atau insting lah bisa dibilang seperti itu. Nah berarti hewan pun secara tidak langsung memberikan suatu nilai atau makna yang bisa kita ambil dan jadi pelajaran buat manusia bahwa nilai kerjasama itu adalah aspek penting karena melihat dari video tersebut contohnya seperti kepiting yang akan dimakan oleh sebuah burung lalu mereka melakukan kerjasama, lalu juga semut yang saling membawa makanannya. Nah itu adalah salah satu bentuk kunci suatu kerjasama gitu, bahwa dengan kerjasama suatu permasalahan akan menjadi lebih mudah diselesaikan dan juga akan senantiasa menjadi suatu kondisi yang membuat masyarakat itu menjadi kuat. Nah, lantas kerjasama itu apa sih? Nah, ini ada arti kerjasama nih. Jadi kerjasama merupakan suatu kondisi atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi dalam melakukan kerjasama diperlukan yang namanya satu buah tujuan atau satu visi yang sama sehingga kegiatan kerjasama bisa dilaksanakan secara mudah seperti itu dan juga bisa dilaksanakan secara jelas dan juga terstruktur seperti itu. Sampai sini dipaham? Ada yang ditanyakan? Paham? Ya baik. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah pentingnya kerjasama. Nah, kerjasama ini memiliki aspek penting karena secara tidak langsung akan memberikan 4 manfaat nih. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab, lalu juga memunculkan nilai kebersamaan dan menumbuhkan rasa kepedulian. Nah, aspek ini kenapa bisa muncul sih? Karena secara hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, anak-anak. Jadi setiap manusia itu pasti akan saling membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya seperti itu. Sehingga kerjasama ini akan menghasilkan hasil yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula. Itu salah satu kondisi di mana pentingnya kerjasama dilakukan oleh seluruh manusia, khususnya di lingkungan kehidupan di masyarakat. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Ya, baik. Pak. Selanjutnya, nah ini adalah kerjasama dengan bergotong royong. Nah, semangat kerjasama di masyarakat itu terwujud dalam bentuk gotong royong. Nah, ini salah satu bentuk yang ada di Indonesia. Jadi kerjasama yang ada di Indonesia di kehidupan masyarakat itu dikenal dengan nama gotong royong. Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat untuk mencapai suatu penyelesaian masalah seperti tugas atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai satu buah tujuan bersama. Dan nilai gotong royong ini juga terdapat atau merupakan bentuk perwujudan dari nilai-nilai yang terdapat di sila ketiga Pancasila, yaitu dalam nilai persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin, ya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada peta atau istilah kerjasama di berbagai daerah. Nah, ini bisa kita lihatnya yang pertama di wilayah Nangro Aceh Darussalam kerjasama dikenal dengan nama Sarai Ine. Lalu di wilayah Sumatera Utara dikenal dengan kata Marsial Lapari. Lalu juga di wilayah Provinsi Jawa Barat nih, wilayah kita ya, yang tempat kita tinggal, diberi nama dengan nama Sabilulungan kerjasama itu. Lalu di wilayah Jawa Tengah ada Gugur Gunung. Lalu juga wilayah Provinsi Kalimantan Timur ada Paleo. Dan di wilayah lainnya seperti di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu juga di wilayah Provinsi Maluku. Nah ini. Lalu juga di wilayah Papua yang paling ujung nih ya. Bahwa berarti hal ini menunjukkan bahwa suatu kondisi kerjasama itu telah melekat di kehidupan bangsa Indonesia gitu. Buktinya di berbagai daerah kata kerjasama ini atau gotong royong memiliki istilahnya masing-masing. Nah, ini juga di terakhir yang di wilayah Nusa Tenggara Timur bahwa kerjasama memiliki artinya tersendiri menggunakan bahasa daerahnya tersebut. Nah selanjutnya, pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah kerjasama ini merupakan aspek yang sangat penting dalam bidang kehidupan. Seperti kita lihat tadi ya, bahwa istilah kerjasama sendiri telah dicerna oleh berbagai bahasa daerah, sehingga memang kerjasama ini memiliki arti penting di dalam kehidupan, khususnya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, mempererat persatuan dan juga kebersamaan, lalu mendorong timbulnya gotong royong dan juga semangat. Nah ini contohnya seperti yang gambar bisa dilihat tuh ya, para TNI yang sedang dan juga masyarakat sedang bergotong royong untuk mengangkat sebuah kayu untuk menopang suatu jembatan dan menjadikan suatu pekerjaan yang berat atau yang sulit dan banyak rintangan menjadi mudah untuk diselesaikan. Itu salah satu bentuk dari pentingnya nilai kerjasama di dalam berbagai bidang kehidupan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, lantas seperti yang tadi di awal dilihat tuh, ada suatu foto dan juga berita mengenai permasalahan. Mengapa sih kerjasama itu bisa menjadi suatu kondisi yang saat ini itu kurang dilakukan oleh manusia? Nah ini terdapat nih beberapa penyebab lunturnya budaya kerjasama di masyarakat. Yang pertama adalah sikap individualis. Nah sikap individualis ini adalah sikap di mana lebih kepada dia tuh mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau peduli pada orang lain.
Nah, kedua ada sikap apatis. Nah, sikap apatis ini hampir sama dengan individualis. Dia lebih terfokus pada diri sendiri, tidak ingin peduli dengan orang lain. Sedangkan untuk individualis bisa diambil contoh dalam segi di masyarakat seperti itu. Misalnya dalam kegiatan gotong royong, dia tidak ingin ikut bergabung atau bergaul dengan masyarakat. Nah, contohnya seperti yang digambar ini ya, seorang anak yang sedang bermain gadget, lalu orang tuanya ingin bertanya, dia tidak merespon atau responnya gitu, dia lebih terfokus ke dirinya sendiri. Nah, itu salah satu bentuk dari sikap apatis gitu. Dan juga ini seorang ibu yang sedang fokus bermain telepon, dan sedangkan anaknya hanya bermain sendiri di bawah tanpa adanya suatu kondisi komunikasi antara keduanya. Ini salah satu bentuk gitu ya. Lalu ada kesibukan. Nah, kesibukan ini masalah yang terjadi di wilayah perkotaan ya. Jadi orang-orang sibuk dengan mengejar kehidupannya sendiri tanpa mementingkan masyarakat yang lainnya. Keempat, ada kecemburuan sosial. Nah, ini contohnya sama di perkotaan, di mana adanya kelompok yang masyarakat menengah ke atas, atau juga masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini biasanya terjadi suatu celah pembatas antara keduanya, sehingga kerjasama itu atau budaya kerjasama itu bisa luntur di masyarakat. Kemajuan teknologi jelas ya, dengan adanya gadget, kemudahan akses, dan yang terakhir adalah salah satu aspek yang sangat sekali berbahaya dan dari dulu nih penyebab lunturnya kerjasama itu malas. Sikap malas harus dibuang ya, karena kita sebagai siswa-siswa yang penerus bangsa nih, apalagi yang belajar PKN, harus bisa membuang yang namanya sikap atau budaya malas seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, ini contohnya yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Nah, ini bisa kita ambil contoh ini dalam bentuk musyawarah, seperti contohnya di gambar adalah bentuk musyawarah pemilihan kepala desa. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama yang ada dalam bidang sosial politik seperti itu. Lalu juga dalam aspek pemilihan ketua RT atau RW, itu juga satu bentuk aspek dalam bidang sosial politik di masyarakat. Lalu yang kedua adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, ini contohnya adalah bentuk rapat anggota tahunan koperasi ya. Nah, ini adalah suatu kegiatan dalam bidang koperasi, di mana dalam bidang aspek ekonomi di bidang koperasi ini diperlukan yang namanya kerjasama agar bisa mencapai satu tujuan secara bersama seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. baik. Nah, selanjutnya di sini adalah kerjasama dalam bidang kehidupan keamanan dan pertahanan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tentara nasional ya, dalam menjaga wilayah Indonesia dari ancaman dari luar. Nah, ini salah satunya diperlukan nilai kerjasama agar bisa bersatu untuk membela dan mempertahankan negara Indonesia seperti itu. Lalu yang terakhir dalam bidang kehidupan beragama. Nah, ini sangat sekali kental ya, toleransi yang harus ditumbuhkan nih oleh masyarakat Indonesia seperti materi yang sebelumnya, keberagaman gitu, bahwa nilai kehidupan beragama ini harus menjadi satu aspek penting sehingga kerjasama bisa tercipta. Contohnya kayak di gambar ini nih, ada umat Islam dan juga umat budaya yang saling bekerjasama, tolong menolong, sehingga suatu keberagaman ini bisa dimaknai sebagai suatu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti itu. Nah, sampai sini bagaimana, sudah paham ya? Paham, Pak. Ya, baik. Nah, karena sudah paham nih mengenai materi yang Bapak sampaikan, ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Sampai sini? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Nah, karena udah cukup ya. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan proses kegiatan diskusi ini selanjutnya atau tugas, yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak kirim di chat room ya. Nah, ini Bapak membagi ke dalam 2 kelompok. Di sini adalah Hafiz, Elmaya, Indah, sama Julian. Lalu juga kelompok 2, Hanifah, Nisa, Istiana, dan Hari. Nah, ini kalian bisa mulai mengerjakan LKPD tersebut di dalam grup WhatsApp dengan memperhatikan berbagai aspek, khususnya di dalam tugas LKPD ini ada beberapa video yang bisa kalian tonton dan kalian mengambil makna dari setiap video yang telah disediakan. Waktunya adalah selama 10 menit. Bapak beri waktu dari sekarang. Ya, bagaimana, sudah selesai mengerjakan tugasnya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, karena sudah selesai, sekarang kita masuk ke sesi presentasi dari tugas LKPD tersebut. Nah, yang pertama di sini kita diskusikan video pertama. Nah, video ini adalah video tentang gotong royong yang mulai memudar. Ada yang ingin berpendapat dari kelompok 1 atau kelompok 2? Silahkan. Mengenai video yang pertama ini. Saya, Pak. Ya, silahkan, Dava. Ya, silahkan. Ya, Pak. Izin menjawab. Perwakilan dari kelompok pertama,
setelah berdiskusi juga dengan kelompok kami mengenai video tersebut, dapat diambil sebuah makna gitu Pak, bahwa pada kondisi saat ini budaya gotong royong itu sudah mulai pudar, sehingga kita selaku warga negara harus selalu menjunjung dan mendorong serta menciptakan semangat kerjasama antara sesama manusia di sekitar kita. Seperti itu Pak. Ya, wih. Tepuk tangan nih buat kelompok 1 nih ya. Betul nih ya yang disampaikan oleh kelompok 1 nih. Dari kelompok 2-nya bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Iya Pak, saya Ya, Pak. silakan. Ya Pak, izinkan saya untuk mewakilkan rekan-rekan saya karena tadi ada beberapa yang terkendala jaringan Pak. Ya, baik, silakan. Jadi saya setuju ya Pak dengan apa yang tadi telah dipaparkan oleh kelompok 1 yang diwakilkan oleh saudara Dava, bahwasannya saat ini semangat gotong royong yang ada di Indonesia ini makin kesini tuh makin pudar gitu ya Pak. Nah, sehingga kita itu sebagai generasi penerus itu harus nantiasa menanamkan nilai-nilai gotong royong dalam diri kita agar kita bisa selalu melaksanakan kegiatan kerjasama setiap saat Pak, dan kegiatan gotong royong ini tuh akan terus terlaksana dan dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya Pak. Sekian Pak. Ya, bagus nih. Wah, dari kelompok 2 lengkap sekali nih ya. Bagus, berarti dari kelompok 1 dan 2 udah memahami nih aspek dari video tersebut, mengambil makna bahwa di tengah kondisi saat ini memang sedang memudar ya kondisi gotong royong atau budaya gotong royong di Indonesia. Nah, ini harus bisa diantisipasi nih dengan dimana kita sebagai orang-orang yang belajar PKN yang juga mengerti mengenai nilai-nilai kerjasama, khususnya memahami nilai-nilai Pancasila, harus bisa melestarikan budaya gotong royong tersebut di dalam kehidupan masyarakat, seperti itu. Nah, kita ke video selanjutnya ya. Nah, ini ada video yang kedua, yaitu mengenai bule Perancis yang ikut bekerja sama dan bidang membangun bangunan, ya, kerjasama bangunan. Anda yang bisa berpendapat, silakan dari kelompok 1 atau 2 dari video yang kedua ini, makna apa yang bisa diambil dari video tersebut? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Hari. Baik Pak, izin menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 2. Terkait video tersebut, ini ada seorang bule gitu ya Pak, yang berkebangsaan Perancis yang sangat antusias sekali gitu dalam hal melakukan gotong royong. Nah, bule ini membantu masyarakat sekitar di wilayah Indonesia dalam pembangunan. Nah, ini merupakan suatu contoh yang baik gitu yang diterapkan oleh bangsa kita sendiri. Melihat bahwasannya pada saat ini bangsa kita itu lebih kepada individualisme gitu Pak. Nah, kepada kepentingan dirinya sendiri tanpa melihat bantuan ataupun mereka yang membutuhkan bantuan gitu. Harusnya kita itu harus melestarikan budaya gotong royong yang sudah terlahir dari sejak bangsa ini merdeka. Begitu Pak. Ya, wih, benar nih ya, tepuk tangan nih buat kelompok 2 nih. Betul ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 nih. Sangat detail ya, bahwa memang kondisi saat ini nih, boleh aja sampai meniru gitu. Masa orang Indonesia nggak bisa ya. Dari kelompok 1-nya ada yang ingin berpendapat, silahkan. Ya Pak, jadi terkait dengan video yang ditampilkan bahwasannya budaya gotong royong adalah budaya yang khas yang harus dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita kalah dengan orang dari luar negeri gitu ya Pak, yang ingin belajar mengenai budaya yang ada di Indonesia, sedangkan kita sebagai generasi penerus malah menghilangkan budaya gotong royong itu Pak. Mungkin ya betul ya. Nah, ini juga nih lengkap sekali nih disampaikan juga oleh kelompok 1 nih. Bahwa jelas ya bahwa ini contohnya orang luar negeri nih dari Perancis, bule mau belajar tentang kerjasama nih tentang gotong royong. Masa kita sebagai orang Indonesia tidak bisa melestarikan gitu, menjaga nih. Karena memang secara tidak langsung banyak makna yang bisa kita ambil dari budaya gotong royong ini. Bahkan dari pihak luar pun menilai budaya gotong royong ini menjadi budaya yang sangat unik dan juga memiliki nilai kebersamaan yang sangat penting buat diterapkan oleh manusia di dalam bidang kehidupan, seperti itu. Nah, mungkin dicukupkan ya untuk kegiatan diskusi kali ini. Nah, kita tiba di penghujung nih ya, di penutup. Nah, di sini Bapak punya pesan moral nih ya, buat kalian semua, yaitu mengenai filosofi Sapulidi. Ada yang paham nggak tentang filosofi Sapulidi ini? Bapak jelasin ya. Nah, di sini nih. Nih, filosofi Sapulidi ini seperti ini ya nih. Bapak sedang memegang sapu. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Sapu ini sebetulnya suatu aspek dalam bidang kehidupan yang memiliki makna
bila kita bisa menilainya dan juga melihat lebih ke dalamnya gitu, seperti itu. Nah, salah satu maknanya apa? Nilai kerjasama itu bisa kita lihat dari sapu lidi ini. Contohnya, apabila sapu lidi ini kita ambil satunya, Bapak ambil satu nih, cuma satu lidi, dia itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan lantai ya, untuk menyapu. Dia tidak akan bisa saat gini-gini kan nggak mungkin ya dengan satu lidi. Dan juga dia akan mudah patah. Nih, lihat nih. Tuh, patah kan? Tapi saat sapu lidi itu disatukan, nih menjadi sapu, dia itu akan sulit untuk patah. Nih, tuh. Kenapa sulit? Nah, karena ini salah satu bentuk kerjasama yang ada di dalam sapu lidi. Dengan banyaknya lidi yang menjadi satu, maka dia akan menjadi kuat dan juga sulit untuk dipatahkan. Dan juga dia bisa digunakan untuk membersihkan atau menyapu, menyelesaikan masalah. Nah, itulah salah satu nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kerjasama itu aspek penting, seperti halnya filosofi sapu lidi, yaitu suatu kondisi di mana berbagai lidi yang disatukan, dia akan berguna dan juga penting untuk kita gunakan di rumah sebagai media dalam melakukan membersihkan rumah seperti itu. Nah, kita udah tiba di ujung pembelajaran ya, ada kesimpulan ya, ada yang bisa nyimpulin nggak dari kesimpulan ini? Tapi jangan lihat yang di depan nih. Dari bahasa sendiri, silahkan ada yang mau menyimpulkan dari materi pembelajaran kali ini. Izin Pak. Ya, silakan Hari. Baik Pak, dari pembahasan tadi kesimpulan yang Hari tangkap bahwasannya kerjasama itu memiliki arti yang sangat penting itu Pak bagi kehidupan kita di masyarakat. Entah itu untuk menyelesaikan permasalahan ataupun permasalahan baik itu pribadi ataupun bersama-sama. Terus juga kerjasama ini bisa dilakukan di berbagai aspek kehidupan gitu Pak ya, baik itu ekonomi, politik ataupun keamanan, sehingga negara Indonesia ini akan terjaga gitu, tidak pernah konflik kembali. Seperti itu Pak. Ya, betul banget ya, hebat nih kesimpulan dari Hari ini. Betul ya apa yang disampaikan Hari, bahwa pembelajaran kali ini bisa disimpulkan sebagai bahwa kerjasama itu memiliki arti penting dalam berbagai bidang kehidupan, dan juga kita sebagai orang-orang yang memahami gitu, yang belajar, kita sebagai anak dan juga anak-anak semuanya sebagai penerus bangsa harus bisa memahami nilai-nilai kerjasama dan juga diimplementasikan agar bisa menjadi aspek penting sebagai nilai persatuan untuk bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, di sini selanjutnya ada kuisis ya, tapi Bapak menjadikannya sebagai tugas ya, tugas kuisis gitu. Nah, ini kalian bisa mengakses di link berikut. Nanti kalian bisa mengerjakan soal evaluasi pembelajaran berikut ya. Nah, tetapi karena masih ada waktu juga, Bapak akan kita coba kerjain soal kuis khusus nih dari Bapak. Tapi kita kerjanya bersama-sama ya. Nah, di sini Bapak akan kasih nama. Namanya adalah tim kelas cerdas. Nah, ini sebagai doa ya, bahwa anak-anak dari kelas 7D ini sebagai anak-anak yang cerdas gitu ya. Yang dari kelas 7D. Sudah siap mengerjakan kuisnya? Sudah Ya, Pak. Pak. Sebelumnya ini Bapak izin bertanya, layarnya tampil kan ya? Muncul ya? Iya muncul Pak. Muncul ya. Pak. Kita mulai ya. Kita klik mulai. Nah, soal yang pertama. Bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha untuk bekerja untuk pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga negara dalam kemampuannya masing-masing adalah pengertian dari. Ada yang ingin menjawab, silahkan. Gotong royong Pak A. Gotong royong A. Yang lain gimana? Setuju gotong royong? Setuju Pak. Setuju, siap ya. Berarti gotong royong ya kita isi. Oke, nah ini soal nomor 2. Istilah kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong, merupakan perwujudan semangat dari sila. Nah, ini tadi sudah Bapak sampaikan nih di materi. Ada yang mau menjawab? Silakan. 3 Pak. Ya, siapa itu? Sama, Pak. Oh ya, Hari Sama sama Rahma ya. Ya, 3 nih. Setuju ya semuanya? Sepakat 3? Sepakat. Ya, kita isi ya. Nah, lanjut nih, ada soal nomor 3. Salah satu bentuk kerjasama di lingkungan sekolah adalah yang mana? Ayo. Yang B Pak. Itu, Pak, yang piket. Oh, yang piket, yang B ya, Dava sama Rahma ya jawab itu. Setuju yang lainnya? Sepakat nih? Paket Pak. Ya, baik. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap-sikap berikut ini, kecuali, ayo yang mana? Ada sikap fanatik. Yang C, Pak. Yang C Pak. Yang C,
Kenapa yang C? Ada yang bisa jawab nggak? Soalnya sikap nasionalisme atau cinta tanah air mah nggak perlu dihilangkan Pak, karena harus ditanam dalam diri kita Pak. Wih, mantap ya, luar biasa nih Nurul ya. Berarti udah paham nih materi ini ya. Berarti sepakat nih ya yang C nih kita isi. Nah, selanjutnya nomor 5. Yang bukan faktor-faktor pendorong timbulnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, yaitu A. Mendapat keuntungan pribadi, B. Menolong orang lain, C. Keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Yang mana? Yang A, Pak. Yang Mendapat A. keuntungan pribadi. Setuju nih yang semuanya yang A? Yang C, Pak. Yang C? Oh, ada yang beda nih. Ada Aku yang sama C. Pa sama Dapa. Oh, sama. Tadi Hari beda. Kenapa Hari yang C? Coba jelasin, Hari. Maaf, Pak. Tadi yang bukan itu teh. Oh iya. Oh, iya. Yang A, Pak. Maaf, Berarti harus lebih teliti ya nih. Ini kan soal quiz nih. Jangan sampai nanti saat ujian yang bukan malah diisinya yang benar gitu ya. Nah, berarti yang A ya. Oke, kita klik. Nah, udah keluar nih hasil quiznya. Wih, berarti betul semua ya. Ini dapat skor 100. Wih. Berarti benar nih dari kelas 7 ini adalah tim kelas cerdas ya. Nah, mungkin sekiannya dari materi yang bisa Bapak sampaikan. Diharapkan kalian bisa memahami dan juga belajar lagi nih, khususnya mempersiapkan diri untuk materi yang akan datang selanjutnya. Dan juga bila mana kalian butuh materi nih untuk diakses, Bapak sudah kirim nih bahan ajar untuk dipahami di dalam link, dan juga kalian bisa akses blog pribadi Bapak, karena Bapak juga udah mengenali sumber ini di blog pribadi Bapak, dan juga kalian bisa mengunduh aplikasi ini, karena ini ada aplikasi yang bisa diunduh di HP kalian gitu ya. Bapak sudah ngasih linknya tuh di kolom chat. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Pak. Sudah cukup, paham ya mengenai materi ini? Iya Pak, paham Paham, banget. Pak. Mantap. Baik ya, kalau gitu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, malah kita akhiri dengan doa, karena kita diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Semoga materi yang setelah Bapak sampaikan bisa diterima dan juga menjadi ilmu yang berguna untuk anak-anakku sekalian semuanya. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Bapak izin stop share screen ya dan izin live